Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Christian Wior, mahasiswa Pasca Sarjana Teologi semester 3, Institut Agama Kristen Manado. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis dua jurnal teologi yang saya kaji dalam rangka mata kuliah yang sedang saya ikuti, yaitu Misi sebagai Transformasi. Kedua jurnal ini berbicara tentang misi Kristen dalam terang Perjanjian Baru, khususnya bagaimana misi dipahami sebagai karya Allah yang membawa perubahan nyata bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Nah, pembahasan saya akan dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama membahas jurnal tentang teologi misi transformatif dan inklusif dalam Perjanjian Baru. Dan bagian kedua membahas jurnal tentang kontribusi kontekstualisasi Perjanjian Baru sebagai fondasi teologi konstruktif. Nah, pembahasan pertama berangkat dari jurnal teologi misi transformatif dan inklusif dalam Perjanjian Baru sebagai basis pengabdian Kristiani kepada masyarakat. Nah, jurnal ini menegaskan bahwa misi merupakan inti dari keberadaan gereja yang tidak dapat dipisahkan dari karya Allah sendiri. Dalam perspektif Perjanjian Baru, misi bukanlah sekedar program gerejawi atau aktivitas penginjilan verbal, melainkan partisipasi gereja dalam karya penyelamatan Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang menjadi pusat misi Allah. Dan mulai pelayanannya, kerajaan Allah dihadirkan secara nyata dalam kehidupan manusia. Pelayanan Yesus menyentuh aspek rohani sekaligus sosial, sehingga keselamatan tidak dipahami secara sempit sebagai urusan spiritual pribadi, tapi sebagai pemulihan hidup manusia secara utuh. Nah, jurnal ini menekankan bahwa misi sebagai bersifat transformatif dan inklusif. Nah, transformasi yang dimaksud mencakup perubahan hidup individu, pembaruan relasi sosial, serta pemulihan struktur masyarakat yang rusak oleh ketidakadilan dan penindasan. Yesus tidak hanya memberitakan kerajaan Allah, tapi juga menghadirkannya melalui tindakan nyata seperti menyembuhkan orang sakit, membela mereka yang terpinggirkan, dan merangkul orang-orang yang ditolak secara sosial dan religius. Inklusivitas misi terlihat jelas dalam pelayanan Yesus dan gereja mula-mula, di mana Injil ditunjukkan bagi semua orang tanpa membedakan latar belakang etnis, gender, maupun status sosial. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat dipahami sebagai ekspresi konkret dari misi itu sendiri, bukan sebagai aktivitas tambahan di luar tugas gereja. Dalam terang mata kuliah misi sebagai transformasi, jurnal pertama ini menunjukkan bahwa gereja dipanggil menjadi agen perubahan sosial, yaitu gereja hadir sebagai komunitas yang memancarkan nilai-nilai kerajaan Allah melalui kasih, keadilan, solidaritas, dan keberpihakan kepada mereka yang lemah. Pewartaan Injil dan tindakan sosial tidak dipisahkan, melainkan berjalan bersama sebagai kesaksian yang utuh. Injil yang diwatarkan adalah Injil yang dihidupi, dan kehidupan gereja menjadi tanda nyata dari karya Allah yang mentransformasi dunia. Nah, pembahasan kedua berangkat dari jurnal kontribusi kontekstualisasi Perjanjian Baru sebagai fondasi teologi konstruktif yang diterbitkan dalam jurnal Teologi Cultivation. Nah, jurnal ini melengkapi pemahaman misi sebagai transformasi dengan menegaskan pentingnya kontekstualisasi dalam Perjanjian Baru. Kontekstualisasi dipahami bukan sekedar strategi komunikasi Injil, tapi sebagai prinsip teologis yang berakar pada inkarnasi Kristus. Allah yang berinkarnasi dalam Yesus Kristus menyatakan dirinya dalam konteks sejarah, budaya, dan realitas manusia, sehingga Injil selalu hadir dalam dialog dengan konteks penerimanya. Jurnal ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri adalah teladan utama kontekstualisasi. Dalam pelayanannya, Yesus menyesuaikan pendekatannya dengan latar belakang sosial dan religius pendengarnya. Dialog Yesus dengan Nikodemus, perempuan Samaria, dan perempuan Kanaan memperlihatkan bahwa Injil disampaikan dengan bahasa, simbol, dan pendekatan yang berbeda-beda, namun tetap mengarah pada pewartaan kerajaan Allah yang sama. Hal ini menegaskan bahwa kontekstualisasi bukan kompromi terhadap kebenaran Injil, melainkan cara Injil yang dihadirkan secara relevan dengan bermakna dalam situasi konkret manusia. Kontekstualisasi juga tampak jelas dalam praktik gereja mula-mula, khususnya dalam peristiwa konsili di Yerusalem. Keputusan gereja untuk tidak membebani orang-orang non-Yahudi dengan kewajiban hukum Taurat menunjukkan bahwa Injil dapat berakar dalam berbagai budaya tanpa kehilangan substansinya. Gereja belajar membedakan antara inti Injil yang bersifat universal dan ekspresi iman yang bersifat kontekstual. Prinsip ini menjadi fondasi penting bagi teologi konstruktif yang responsif terhadap dinamika sosial dan keberagaman budaya. Jurnal ini juga menyoroti praktik misi Rasul Paulus sebagai contoh kontekstualisasi yang sangat kuat
Paulus memberitakan Injil dengan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan konteks audiensnya, baik kepada orang Yahudi, non-Yahudi maupun kaum intelektual Yunani. Namun di tengah fleksibilitas pendekatan tersebut, Injil Kristus tetap menjadi pusat pewartaan. Kontekstualisasi dalam misi Paulus menunjukkan bahwa Injil memiliki kuasa untuk menjangkau dan mentransformasi berbagai budaya tanpa harus diseragamkan. Jika kedua jurnal ini dibaca bersama dalam kerangka mata kuliah misi sebagai transformasi, terlihat bahwa misi Kristen bersifat transformatif sekaligus kontekstual. Misi membawa perubahan nyata dalam kehidupan manusia dan masyarakat, dan perubahan itu dihadirkan melalui Injil yang disampaikan secara relevan dalam konteks budaya dan sosial yang beragam. Transformasi tidak terjadi melalui pemaksaan, tetapi melalui kehadiran Injil yang mengakar dan dalam realitas hidup manusia dan mengubahnya dari dalam. Sebagai penutup, kedua jurnal ini menegaskan bahwa misi Kristen adalah partisipasi gereja dalam karya Allah yang menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Misi sebagai transformasi tidak dapat dipisahkan dan pengabdian kepada masyarakat dan kepekaan terhadap konteks. Gereja dipanggil untuk beritakan Injil yang hidup, Injil yang menyentuh realitas manusia, dan Injil yang membawa pembaharuan bagi individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Inilah esensi dari misi sebagai transformasi yang relevan bagi gereja masa kini dan bagi refleksi teologis yang sedang saya pelajari. Saya ingin menegaskan bahwa kedua jurnal ini yang telah saya analisis, yang keduanya ditulis oleh Dr. Marde Christian Stanley Marukere bersama rekan penulis, beri kontribusi teologis yang sangat signifikan dalam memahami misi sebagai transformasi secara utuh dan mendalam. Melalui pendekatan biblika dan kontekstual, Dr. Marde Christian Stanley Marukere secara konsisten menunjukkan bahwa misi Kristen tidak dapat dipisahkan dari karya Allah sendiri yang dinyatakan dalam Yesus Kristus dan diteruskan oleh gereja di tengah dunia. Dalam jurnal pertama tentang teologi misi transformatif dan inklusif dalam Perjanjian Baru, Dr. Christian Stanley Marukere menegaskan bahwa misi Kristen bersifat holistik dan menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia. Misi tidak berhenti pada pewartaan Injil secara verbal, tetapi hadir sebagai kuasa kerajaan Allah yang mengubah kehidupan pribadi, relasi sosial, dan struktur masyarakat. Transformasi yang dibahas dalam jurnal ini memperlihatkan bahwa Injil selalu membawa dampak nyata bagi kehidupan manusia, khususnya melalui pengabdian kepada masyarakat, keberpihakan kepada yang lemah, dan perwujudan kasih Allah dalam tindakan konkret. Sementara itu, dalam jurnal yang kedua, mengenai kontribusi kontekstualisasi Perjanjian Baru sebagai fondasi teologi konstruktif, Dr. Marde Christian Stanley Marukere menunjukkan bahwa transformasi misioner hanya dapat terjadi secara efektif ketika Injil dihadirkan secara kontekstual, mulai telaah pelayanan Yesus, konsili Yerusalem, dan praktik misi Rasul Paulus. Jurnal ini menegaskan bahwa kontekstualisasi bukanlah sekadar strategi komunikasi Injil, melainkan prinsip teologis yang berakar pada inkarnasi Kristus. Injil yang setia pada intinya pesan justru dituntut untuk hadir secara dialogis, relevan, dan menyentuh konteks konkret kehidupan manusia. Dalam terang mata kuliah misi sebagai transformasi, kedua jurnal ini memperlihatkan bahwa transformasi dan kontekstualisasi merupakan dua kodimensi yang tidak dapat dipisahkan dari misi Allah. Transformasi menunjukkan tujuan misi, yaitu pembaharuan hidup dan masyarakat, sedangkan kontekstualisasi menunjukkan cara Injil dihadirkan agar pembaharuan tersebut sungguh terjadi. Nah, gereja dipanggil bukan hanya untuk berbicara tentang Injil, tapi untuk menghadirkan Injil dalam realitas sosial, budaya, dan historis tempat gereja berada. Kedua jurnal ini juga menolong kita memahami bahwa misi sebagai transformasi menuntut keseimbangan antara kesetiaan pada Injil dan kepekaan terhadap konteks. Penulis secara tegas menunjukkan bahwa Injil tidak boleh dikorbankan demi relevansi, tapi juga tidak boleh disampaikan secara kaku dan terlepas dari realitas manusia. Injil harus masuk ke dalam konteks untuk mentransformasi budaya dari dalam, bukan untuk larut di dalamnya, melainkan untuk memurnikan dan membaharuinya dalam terang kerajaan Allah. Sebagai mahasiswa semester 3 Institut Agama Kristen Manado, refleksi atas kedua jurnal karya Dr. Marde Christian Stanley Marukere ini sangat menolong saya untuk memahami bahwa misi Kristen bukan hanya konsep teologis yang dipelajari secara akademis, tapi panggilan nyata yang harus dihidupi oleh gereja dan setiap orang percaya. Misi sebagai transformasi menantang gereja untuk
tidak berhenti pada pemahaman doktrinal, tetapi untuk menghadirkan iman dalam tindakan nyata yang bertanggung jawab, kontekstual, dan penuh kasih. Lebih jauh, kedua jurnal ini mengingatkan bahwa misi Kristen selalu berada dalam ketegangan antara realitas kerajaan Allah yang sudah hadir dan penggenapannya yang masih akan datang. Setiap bentuk transformasi sosial, pengabdian masyarakat, dan kontekstualisasi Injil merupakan tanda-tanda kerajaan Allah yang sedang bekerja di tengah dunia. Gereja tidak dipanggil untuk menyelamatkan dunia dengan kekuatannya sendiri, tetapi untuk setia menjadi alat Allah dalam menghadirkan pengharapan, pemulihan, dan pembaruan. Dengan demikian, melalui kedua jurnal ini, saya menyimpulkan bahwa misi Kristen yang sejati adalah misi yang transformatif, kontekstual, dan berakar pada Kristus. Misi ini memanggil gereja untuk hadir secara nyata di tengah masyarakat, membawa Injil yang hidup, dan menjadi saksi kasih Allah yang mengubah hidup manusia dan dunia. Inilah misi yang relevan bagi gereja masa kini, dan inilah misi sebagai transformasi yang sedang saya pelajari dalam perkuliahan. Terima kasih. Shalom.